Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas sebuah pembahasan yang kami kutip dari sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana kalau kita kaji dari segi para perawinya, di sini dikatakan bahwasanya perawi yang terlibat dalam hadits tersebut adalah thiqah, dan Al-Hafidz Al-Haythami mengatakan bahwasanya hadits ini adalah hadits yang sahih dan juga terdapat dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam, dikisahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam menaiki mimbarnya. Nabi menaiki mimbarnya. Ketika Nabi menaiki mimbarnya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai pada tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Lalu setelah itu Nabi berpindah ke tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Setelah Nabi pindah ke tangga yang ketiga, Nabi pun juga mengucapkan amin. Dan ucapan amin sebanyak 3 kali berturut-turut didengar hampir oleh semua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya mimbar Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 3 anak tangga, dan ini sunnah. Berapa jumlah anak tangga mimbar Masjid Dakwah? Ternyata Masjid Dakwah tidak mengikuti sunnah. Mimbar Nabi memiliki 3 anak tangga. Jadi para ulama sepakat, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Lalaka'i, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama hadis misal seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal sepakat melalui hadis ini bahwasanya mimbar Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 3 anak tangga. Jadi kalau kita ingin memfungsikan mimbar di masjid atau di musola, maka sebaiknya ikuti sunnah Nabi dalam hal bermimbar tadi Bapak Ibu, karena mimbar Nabi memiliki 3 anak tangga, tidak lebih dan tidak pula kurang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Nabi menaiki tangga pertama, Nabi mengucapkan amin.
Dan apa yang dilakukan Nabi yang gharib sifatnya, yang asing, yang di luar dari kegiatan normal manusia, maka jelas wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentunya itu wahyu yang diwahyukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi mengucapkan amin pada tangga pertama, amin di tangga kedua, amin di tangga ketiga. Nah, ketika Nabi turun dari mimbarnya, semua sahabat mengurumuni Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai teladan kami, kata para sahabat, tadi kami semua mendengar engkau membaca amin sebanyak 3 kali ketika kau menaiki mimbarmu. Setiap tangga yang kau naiki, kau membaca atau mengucapkan, melafazkan, mengumandangkan amin. Ada apa gerangan wahai Nabi? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, Nabi menjelaskan, wahai para sahabatku, ketika kakiku sampai pada tangga yang pertama, Jibril alaihi salam datang kepadaku berkata, ya Muhammad, sungguh celaka seseorang dari kalangan umatmu, sungguh sengsara, sungguh durhaka seseorang dari kalangan umatmu yang bertemu dengan Ramadan 30 hari 30 malam, namun ketika berpisah dengan Ramadan tak secuil kebaikan pun yang dia bawa. Sungguh sengsara, sungguh durhaka, sungguh durjana seorang hamba Allah dari kalangan umatmu ya Muhammad yang bertemu dengan Ramadan 30 hari 30 malam, lalu ketika berpisah dengan Ramadan tak secuil kebaikan pun yang dia miliki. Maka aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan amin. Inilah alasan kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan amin ketika Nabi menaiki tangga pertama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ketika kita baca tafsir hadis ataupun syarhul hadis ataupun al-ma'na al-ijmali, ternyata Jibril mendoakan keburukan untuk siapa? Untuk mereka yang menyia-nyiakan Ramadan. Dan doa Jibril ini Bapak Ibu diaminkan oleh Nabi. Artinya apa? Nabi mengaminkan doa-doa buruk yang tertuju kepada para pelaku keburukan. Maka oleh karena itu ada beberapa di antara ulama, Bapak Ibu, di antara ulama yang membolehkan kita mendoakan keburukan untuk saudara kita karena kezolimannya yang sangat luar biasa. Namun kalau kita mengambil pendapat yang ittifaq, pendapat yang hampir disepakati oleh ulama hadis, ketika kita dizolimin, maka hal yang demikian mendatangkan bagi kita doa kebaikan untuknya. Contoh Bapak Ibu, ada beberapa di antara doa-doa yang dilayangkan, semoga Allah menghancurkanmu, semoga Allah membinasakanmu. Pernah nggak Bapak Ibu benar doa seperti ini? Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya persepsi, oh nggak boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menzolimi kita. Tengok dulu Pak, Bu, kezolimannya seperti apa? Kan seperti itu Pak, kan seperti itu Bu. Nah, kenapa di antara ulama itu ada yang berdoa Allahumma mazziq jam'a Amerika wa junudih, Allahumma mazziq jam'a Faransa wa junudih, ya Allah hancurkan Amerika beserta bala tentaranya, dikarenakan kezolimannya Pak. Jadi orang yang terzolimi itu Bapak Ibu, mereka punya hak memaafkan, mereka punya hak mendoakan. Paham Bu? Jadi ketika mereka mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menzoliminya, itu hak mereka. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ada 3 kelompok manusia yang ketika berdoa kepada Allah, doanya tidak akan pernah tertolak sampai hari kiamat, alias mustajab, diterima oleh Allah dan tidak mardud, tidak tertolak. Kelompok pertama pemimpin yang adil, kelompok kedua doa ibu kepada anaknya, kelompok ketiga doa orang-orang terzolimi. Wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang terzolimi, karena sungguhnya tidak ada batas antara diri orang terzolimi dengan Allah, maka Allah pasti akan kabulkan setiap permintaannya.
Jadi Bapak Ibu, ada masa ketika kita boleh mendoakan keburukan. Bukankah Nabi mendoakan keburukan untuk mereka yang membunuh 70 orang hafizul Quran yang ketika itu dijebak, yang direncanakan untuk berdakwah ke sebuah wilayah ternyata dijebak dan dibantai ketika itu Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya doa keburukan Jibril untuk mereka diperuntukkan untuk mereka yang menyia-nyiakan Ramadan. Menyia-nyiakan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menjalani kehidupan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 11 bulan Bapak Ibu, 1 bulan itu berfungsi menjadi penghapus dosa dari yang Muharram sampai yang ke Dzulhijjah. Jadi kalau sekelas Ramadan saja tidak bisa memberikan dampak dan manfaat untuk kita, lalu Bapak Ibu dengan apa lagi kita bisa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala? 30 hari 30 malam Allah memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan di atas kesempatan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersiam, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, pengharapan akan ampunan Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Dosa di Muharram, dosa di Safar, dosa di Rabiul Awal, dosa di Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan sebagai penghapus. Nah, kalau Ramadan tak bisa mengubah kita, lalu Bapak Ibu dengan cara apa kita berubah lagi Bapak Ibu? Nah, maka oleh karena itu Jibril mendoakan keburukan dan Nabi mengaminkan doa keburukan tersebut untuk mereka yang menyia-nyiakan Ramadan. Bapak Ibu, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, persiapkan diri sebaik mungkin. Coba kita lihat uswatuna wa qudwatuna Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika beliau akan memasuki bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Beliau mengencangkan daripada tali ataupun pengikat daripada sarung beliau ataupun celana ataupun yang semisalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertujuan meningkatkan kuantitas daripada ibadah. Begitu pula para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi oleh karena itu adakan persiapan, agenda-agenda, program-program yang insya Allah akan menambah keberkahan Ramadan untuk diri kita dan keluarga kita. Seperti contohnya Bapak Ibu, kita programkan kita akan menghatamkan Al-Quran atau kita akan membumikan Al-Quran selama kita berada di bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan sesuatu yang sifatnya ketika kita membersamainya selalu, maka hidup kita pasti akan mulia. Pasti hukumnya Bapak Ibu, kepastian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti orang-orang yang hafal Quran itu pasti mulia. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terlebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu membersamai kita. Al-Quran itu senantiasa mengiringi kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Tentu bertambah berlipat ganda lagi pahala kita Bapak Ibu. Nah, di luar bulan Ramadan saja kebaikan kita berlimpah. Ketika kita membersamai Al-Quran ketika Ramadan, maka kebaikan itu akan berlipat, dan berlipat. Allah Ta'ala berkalam, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, membuktikan bahwasanya Ramadan pun Pak ikut-ikut mulia Pak. Ramadan pun Bu ikut-ikut mulia karena Al-Quran turun di dalamnya. Kalau tidak turun Al-Quran di dalamnya Bapak Ibu, maka Ramadan belum tentu mulia. Paham maksudnya Pak? Paham maksudnya Bu? Contoh, Malaikat Jibril. Ini kita kaji secara
dalil Bapak Ibu ya, karena agama itu dibangun di atas dalil, bukan perasaan. Ya, buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, atau boleh juga kita buka tafsir Adwaul Bayan lil Imam Asy-Shinqiti. Bapak Ibu, kenapa tadi kami katakan bahwasanya setiap siapapun itu yang selalu membersamai Al-Quran atau Al-Quran mengiringinya, maka dia pasti akan mendapatkan kemuliaan, dan dia pasti mulia karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kepastian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu, malaikat Jibril alaihissalam ketika sebelum bertugas menyampaikan wahyu, posisinya, kedudukannya adalah malaikat biasa seperti malaikat-malaikat pada umumnya. Bahkan Bapak Ibu dikatakan oleh para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya dulu sebelum iblis itu diusir dari surga, Pak. Sebelum iblis diusir dari surga, iblis itu Pak, menurut sebagian kalam yang diambil dan dikutip oleh beberapa ulama. Jadi Bapak Ibu kalau kita kaji Bapak Ibu, ini khilaf ya, khilaf. Jadi ini nggak perlu kita persoalkan karena manfaat khilaf ini pun juga tidak ada bagi kita Bapak Ibu. Ini khilaf. Kalau saya mengambil pendapat daripada Imam Ibnu Katsir ataupun Imam Ibnu Qayyim yang sama-sama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya pemimpin malaikat itu dulu bernama iblis. Iblis Pak, sebelum terusir dari surga. Jadi iblis itu Bapak Ibu ya, iblis itu dipanggil iblis ketika membangkang. Sebelum membangkang namanya bukan iblis. Ini sejarahnya Bapak Ibu ya. Saya buka sedikit Pak Julian supaya kita tidak tidak rancu dalam memahaminya. Sebelum membangkang dia tidak dipanggil iblis. Ya, pemimpin malaikat, bahkan Allah memberikan kelebihan serta keutamaannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah, dengan dia bisa masuk ke surga manapun yang dia hendaki, terbang dan masuk ke surga mana yang dia hendaki. Jadi Bapak Ibu, lebih mending iblis dari kita Pak. Iblis pernah di surga, kita iblis pernah di surga Bapak Ibu, mantan penghuni surga. Jadi Bapak Ibu, pemimpinnya malaikat itu dulu bernama iblis sebelum membangkang. Iblis sebelum membangkang namanya bukan iblis. Nah, iblis itu dipanggil iblis, kalau kita baca literasi bahasa, iblis itu ada makna konotasinya mengarah kepada pembangkangan. Makanya Pak, kalau kita perhatikan kalamullah, firman Allah, Allah tidak pernah memanggil iblis dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, bukan. Ya abalis, bukan Pak. Kalau syaitan, syayatin, ada Pak. Kenapa iblis itu dalam literasi ayat ataupun makna ayat itu, kenapa Allah ketika selalu berkalam, Allah selalu memanggil qala ya iblis, 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 bukan abalis. Karena iblis yang membangkang tuh Bapak Ibu, iblisnya itu saja. Pelakunya satu orang yang terusir dari surga. Jadi Bapak Ibu, nah ketika terjadinya dialog ataupun adu argumentasi, membangkang membantah Allah, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Nah, ketika Allah berkata kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun, sampai akhir ayat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah iblis terusir dari surga, maka ketika Jibril alaihissalam yang sebelumnya biasa Bu. Nah, ketika Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka Jibril yang sebelumnya biasa-biasa saja, dengan Al-Quran Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaika, pemimpin dari malaikat Allah. Apa yang menjadikan Jibril itu mulia Bapak Ibu? Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum Al-Qur'an turun kepadanya Bapak Ibu, sebelum Al-Qur'an turun kepadanya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad adalah seorang Arab biasa Pak. Seorang Arab biasa Bu. Seorang Arab biasa
yang mana beliau hanya dikenal sebagai seorang pemuda yang berjuluk dengan Al-Amin, yang sangat jujur, yang sangat dipercaya. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari nabi-nabi yang diutus. Nah, begitu pula Ramadan. Ramadan Bapak Ibu, sebelum Al-Quran turun di bulan Ramadan, ini Bapak Ibu perlu kita kritisi makna dan kapan pastinya Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu, di antara sebagian kaum muslimin itu ada yang mengadakan nuzul Quran. Biasanya Bapak Ibu, nuzul Quran itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengadakannya kapan tuh Bapak Ibu? Tanggal 17. Ini Bapak Ibu yang menjadi khilaf di antara kalangan para muarikhin. Pak, tanggal 17 Ramadan tuh Bapak Ibu kalau kami perhatikan hanya beberapa ulama-ulama sejarah yang mengatakannya, Pak. Segelintir Bapak Ibu. Ya, kalau kita boleh katakan jumhur ulama tafsir itu Bapak Ibu ya mengatakan Al-Qur'an itu lebih tepatnya turun di bulan Ramadan pada malam-malam Lailatul Qadar. Dengan dalil Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hu itu kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya nggak tahu Bapak Ibu, entah malam 21, entah malam 23, entah malam 25, entah malam 27, entah malam 29, karena Lailatul Qadar itu adanya pada malam-malam ganjil. Ini dalil pertama. Dalil kedua terdapat di dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sungguhnya kami menurunkan hu itu Pak kembali kepada Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu bernama malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, intinya Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar, dan tentunya malam Lailatul Qadar tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan pastinya, entah malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan sebelum Al-Quran turun ke dalamnya, di dalamnya Ramadan adalah bulan biasa seperti bulan-bulan lainnya, Pak. Nah, ketika Al-Quran turun di dalamnya, Bapak Ibu, Ramadan menjadi berubah sayyidus syuhur, pemimpin penghulu dari bulan-bulan yang ada. Nah, begitu pula Bapak Ibu Lailatul Qadar. Sebelum Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu adalah malam biasa seperti malam-malam pada umumnya. Nah, ketika Al-Quran turun pada malam-malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar berubah menjadi Sayyidul Layal, pemimpin dari malam-malam yang ada. Maka kami katakan Bapak Ibu, orang yang bersamai Al-Quran pasti bertambah kemuliaannya. Maka tingkatkan frekuensi bacaan Quran kita selama kita berada di bulan suci Ramadan. Allah jaga para penghafal Quran. Allah jaga para orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Saya Bapak Ibu, seperti yang saya sering ulang-ulang, saya menandakan berhasil atau tidaknya pengurus sebuah masjid atau musola itu terletak pada imamnya, Pak. Terletak pada imamnya, Bu. Ya, terletak pada imamnya. Dan saya melihat di Rumbai ini, Pak, di Rumbai ini, Bu, ya, pengurus masjid atau musola yang paling berhasil mensejahterakan imamnya itu adalah musola At-Tawadu. Kenapa At-Tawadu, Ustaz? Saya mentolak ukurkan bentuk keberhasilan pengurus masjid atau musola terletak pada imamnya. Kalau imamnya gemuk, berarti pengurusnya berhasil. Nah, itu imamnya Bapak Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Tapi kalau imamnya kurus, ini menandakan kegagalan pengurus. Saya bercanda Bapak Ibu. Ustaz, maaf Ustaz. Ini supaya nggak tegang pagi ini Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk, supaya nggak tegang. Nah, kenapa bawa gemuk Ustaz? Gemuk tanda kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi kalau imamnya kurus,
imamnya lesu, imamnya loyo, berarti ada suatu hal yang difikirkan. Nah, ini hanya anekdot atau candaan saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, imam-imam tersebut adalah tonggak kebahagiaan makmumnya. Jadi oleh karenanya selayaknya, seyokianya pengurus memperhatikan kesejahteraan imam. Kenapa? Mereka membawa kalamullah di hati dan di lisan mereka. Pak, negeri minoritas Pak, seperti Jepang saja. Minoritas Pak Muslim di sana Pak. Alhamdulillah Allah telah menakdirkan kami sampai di sana dan berdakwah di sana Bapak Ibu. Insya Allah tahun 2025 ini bila memungkinkan kami akan berangkat bersama Gurunda Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri ke Jepang dan ke beberapa negeri-negeri minoritas Muslim untuk berdakwah ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, negeri minoritas Muslim itu bisa membahagiakan para imam. Saya dengar Bapak Ibu sampai hari ini itu gaji yang tertuang dalam kesepakatan yang ada yang diberikan kepada para imam masjid itu nggak kurang dari 200.000 yen setara dengan 22 juta rupiah sebulan Pak. Kenapa mereka memuliakan? Karena mereka tahu dan paham Pak, imam itu pembawa kalamullah, pembawa Al-Quran. Al-Quran ada di hati dan dada mereka. Jangankan kita Bapak Ibu, Allah memuliakan mereka. Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, keluarga Allah yang berjalan di atas permukaan bumi itu bernama Ahlul Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah menganggap kita sebagai keluarganya, kira-kira Allah cinta atau benci kepada kita? Kalau Allah cinta kepada kita, kita dimasukkan ke surga atau neraka? Jadi Bapak Ibu, cara yang paling cepat mendatangkan ridho Ar-Rahman itu adalah dengan cara bersama menghafal dan mengkaji, mentadabburi, lalu apa? Menghabiskan waktu, mengisi kekosongan dan selalu aktif bersama Al-Quran. Tidak ada cara tercepat yang mendatangkan ridho Ar-Rahman kecuali dengan cara membaca dan membersamai Al-Quran. Bukankah Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela dan pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, adakan program-program, agenda-agenda bacaan Al-Quran sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan dan berazamlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, bantulah hambamu ini untuk menghatamkan Al-Quran 10 kali selama aku berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, negeri semisal Jepang Bapak Ibu bisa membahagiakan para imam-imam masjid. Nggak usahlah kita berbicara Jepang Pak, Jepang terlampau jauh. Malaysia Bapak Ibu, Malaysia sampai hari ini kami dengar tak kurang dari 15 juta rupiah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kurang dari 15 juta rupiah. Nah, kita Indonesia Bapak Ibu sepertinya kita belum mampu membahagiakan imam sebagaimana negara-negara lain membahagiakan para imam. Jadi imam-imam itu Bapak Ibu merupakan sesuatu yang sifatnya mereka membawa kalamullah yang bukan hanya kita hamba Allah memuliakannya, Allah beserta malaikatnya pun memuliakan mereka. Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat dalam Al-Musnad, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Quran Al-Karim, maka dituliskan untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. Nabi katakan, la aqulu alif lam mimun harf, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Bapak Ibu baca alif lam mim, 30 kebaikan yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca 1 juz Al-Quran, nah ibu-ibu yang di belakang, Bu, berapa huruf yang ada di dalam 1 juz Al-Quran? Berapa huruf, Bu? Berapa huruf, Pak?
Ada 10.000 Pak Julian. Ada 10.000 huruf. Satu juz Al-Quran. Kalau cetakan Madinah Pak itu 10 lembar 20 halaman. Kalau cetakan Indonesia 8 lembar 16 halaman. Ada nggak Pak 10.000 huruf? Satu juz. Taruhlah Bapak Ibu, taruhlah kita contohkan 10.000 huruf. 10.000 kali 10 berapa Bu? 100.000. Itu kalau ibu baca satu juz. Kalau ibu baca satu hari 5 juz, itu kalau 5 juz. Kalau 10 juz, bayangkan Bapak Ibu, imam kita murojaahnya satu hari 10 juz. Maka wajar Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Karena hari-hari mereka berada pada koridor murojaatul Quran. Itu kalau murojaahnya satu hari Bapak Ibu 10 juz. Kalau sekali duduk 30 juz, Allahu Akbar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, kedua-duanya mulia Bapak Ibu. Kedua-duanya mulia. Kedua-duanya orang hebat, orang pilihan, dan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar membaca Al-Quran. Kita buka Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pintar. Bapak pintar baca Al-Quran. Seperti Masya Allah imam kita memiliki bacaan yang bagus, tajwid yang bagus, tempat-tempat keluar huruf yang tepat. Dan juga imam kita Ustadz yang jadi imam di Musola Tawadi, bagus bacaannya. Orang yang pintar membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat Allah yang mulia lagi taat. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran seperti dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, wa yatata terbata-bata Pak. Berulang-ulang mengulang-ulangnya Bapak Ibu, terbata-bata, tapi dia punya kesungguhan untuk membaca, untuk mendapatkan, untuk memahami, dan untuk menguasai Al-Quran tersebut, dapat 2 pahala. Falahu ajran. Pahala bersungguh-sungguh, pahala membaca Al-Quran. Jadi nggak ada ruginya kita Bapak Ibu ketika kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kenapa kami memberikan penegasan, penekanan kepada Al-Quran pada pagi hari ini? Karena Al-Quran itu siapapun yang bersahabat dengannya, berinteraksi dengannya, maka mereka pasti akan menjadi mulia dan bertambah kemuliaan mereka. Jadi persiapan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah Al-Quran. Pak, coba carikan untuk saya Pak. Carikan untuk saya satu contoh saja ahlul Quran, para penghafal Quran itu hidupnya terlunta-lunta, mengemis, meminta-minta, dan segala macamnya, menganggur. Coba carikan Pak, ada nggak Pak? Coba carikan Bu, ada nggak? Penghafal Quran, walaupun nggak hafiz Bapak Ibu, terlunta-lunta hidupnya, nganggur dan segala macamnya. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau sarjana Pak, ada nggak yang nganggur Pak? Kalau penghafal Quran, ada nggak yang nganggur Bu? Hampir bisa kita katakan tak ada Bapak Ibu. Kenapa tidak ada? Karena Allah menjanjikan kebahagiaan untuk mereka dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu Bapak Ibu bukan kebahagiaan yang main-main. Kebahagiaan yang pasti, yang akan dapat meliputi jiwa mereka, jasmani mereka, dan rohani mereka. Makanya Bapak Ibu, saya pernah waktu itu berdiskusi dengan salah seorang rektor Pak Julian yang ada di Kota Pekanbaru ini, rektor di sebuah universitas. Pak Prof, saya tanya begitu Pak Julian. Pak Prof, iya. Saya masih heran Pak Prof. Kok bisa universitas ternama di negeri ini, semisal seperti UGM, seperti UI, seperti kampus-kampus ternama lainnya itu memberikan semacam fasilitas khusus untuk para penghafal Quran. Saya pernah baca itu Pak Prof maklumat di beberapa di beberapa selebaran ataupun informasi media sosial untuk penghafal Quran itu ada jalur khusus. Kenapa Pak Prof? Sebenarnya kan Pak Prof kan nggak ada hubungan. Dia masuk fakultas kedokteran. Dia mungkin masuk kepada teknik dan segala macamnya. Tapi apa hubungannya dengan Al-Quran? Kok bisa Pak Prof? Apa masalahnya? Apa hubungannya? Apa kata Pak Prof tersebut? Pak Profesor, Ustadz, sepertinya Ustadz tahu. Tapi sepertinya Ustadz menguji-nguji saya. Enggak, saya nggak menguji Pak Prof. Nggak ada niatan untuk menguji. Saya hanya ingin mencocokkan apa hubungannya. Ustadz, sebagaimana kita ketahui,
Tidak semua hamba-hamba Allah itu Allah anugerahkan bisa hafal Al-Quran. Kata Pak Profesor. Tidak semua hamba-hamba Allah itu, yang Allah anugerahkan bisa hafal Al-Quran. Jadi kita pastikan orang-orang yang hafal Quran itu pasti orang-orang yang Allah pilih. Pasti itu Pak. Pasti itu. Karena nggak semua kita Pak. Nggak semua kita yang hafiz Al-Quran. Kenapa? Allah tidak akan menitipkan secara sembarangan kalamnya di dada orang-orang yang bermaksiat. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin orang yang bermaksiat di dalam dalam hatinya itu Pak tersimpan Al-Quran. Kenapa? Karena cahaya Allah. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengadukan permasalahannya kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada guruku Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i, tentang buruknya hafalanku, maka Waqi' berkata, tinggalkanlah maksiat, karena sungguhnya cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu hadir di kolbunya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tentunya hamba-hamba Allah yang Allah pilihlah Allah titipkan Al-Quran di dada mereka. Tentunya kalau kita dapat simpulkan bahwasanya hafiz Al-Quran itu pun hafizah Quran itu adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya yang ada. Dan dapat dipastikan Ustadz, orang yang hafal Quran itu cerdas-cerdas. Al-Quran saja bisa dia hafal dari kulit ke kulit, apalagi menghafal rumus buatan manusia. Maka oleh karenanya ada jalur khusus untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, dunia saja memberikan kemudahan untuk para penghafal Al-Quran. Apalagi akhirat Bapak Ibu. Apalagi akhirat. Kami pernah menyampaikan dalam beberapa ceramah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ya, dapat kita buka pada Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, anak yang hafal Al-Qur'an, anak yang hafal Al-Qur'an. Sekali lagi kami ulangi, anak yang hafal Al-Qur'an. Silahkan buka Pak Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Ya, jilid 2 halaman 27 di pojok sebelah kanan bagian atas. Ya Pak ya, anak yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungannya, berakhlak dengan akhlakul Quran, maka kelak nanti dia akan dapat menyelamatkan 20 orang anggota keluarganya yang hampir dimasukkan Allah ke dalam neraka, ditariknya secara berjamaah masuk ke dalam surga berkat syafaatul Quran. Dia berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, izinkan aku mengambil anggota keluargaku yang hampir kau celupkan masuk ke dalam neraka, izinkan aku membawanya masuk ke dalam surga berkat syafaat Al-Qur'an yang aku hafal. Maka Allah berkalam, ambillah 20 orang anggota keluargamu yang hampir aku masukkan ke dalam neraka, bawalah mereka sebanyak 20 orang masuk ke dalam surga. Berapa tadi jumlahnya Pak? Itu versi Abi Daud. Versi Al-Imam At-Tirmidzi dalam Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, anak yang hafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya, berakhlak dengan akhlakul Quran, maka nanti pada hari kiamat kelak dia akan dapat menyelamatkan 40 orang anggota keluarganya yang hampir dicelupkan Allah masuk ke dalam neraka. Dia berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, izinkan aku membawa anggota keluargaku yang hampir kau masukkan ke dalam neraka ya Allah, izinkan aku masukkan, aku bawa mereka ke surgamu berkat syafaatul Quran. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Bawalah 40 orang anggota keluargamu yang hampir ku masukkan ke dalam neraka, bawa mereka secara berjamaah masuk ke dalam surga. Berapa jumlahnya Pak? Itu versi At-Tirmidzi. Versi Al-Imam Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Mustadrak, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anak yang hafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya, berakhlak dengan akhlakul Quran, kelak nanti akan dapat menyelamatkan 70 orang anggota keluarganya yang hampir dimasukkan Allah ke dalam neraka berkat syafaatul Quran. Dia bawa 70 orang anggota keluarganya masuk berjamaah ke dalam surga. Tadi yang pertama berapa Pak? Yang kedua? Yang ketiga? Nggak rugi kita punya anak yang hafal Al-Quran. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi mantapkan hati, mantapkan jiwa, mantapkan niat, mantapkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan dengan kita membersamai
Al-Quran. Tapi Pak Julian, saya perhatikan banyak faktor pengganggu ketika kita berada pada bulan Ramadan. Ada 3 Pak Julian. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu ada 3. Apa itu? Pertama Bapak Ibu, faktor pengganggu pertama itu adalah berburu baju lebaran. Ini pengganggu pertama. Berapa hari yang ada dalam setahun Bapak Ibu? Berapa hari? 365 hari. 30 hari Allah minta kita konsentrasi fokus saja untuk beribadah. Masa nggak bisa juga? 365 hari dalam setahun Bapak Ibu, 30 hari nggak bisa kita konsentrasi Pak. Ada saja waktu yang terkorupsi untuk hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat. Kami katakan kurang bermanfaat Bapak Ibu karena itu bisa diadakan nanti. Kalau saya katakan tidak bermanfaat Pak, nggak tepat bahasanya Pak. Karena berburu baju lebaran itu Bapak Ibu bukan salah. Bukan salah Pak, kita bukan menyalahkan Bapak Ibu. Tapi rata-rata kebanyakan orang kalau sudah pergi belanja ke mall, rusak puasanya Bapak Ibu. Rusak puasanya Bapak Ibu. Itu yang menjadi problem kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nak beli baju lebaran juga, beli sebelum Ramadan. Atau beli ketika lebaran. Atau pesan secara online. Tinggal ketik, selesai. Nanti diantar oleh kurir. Yang penting ada. Kalau nggak ada silahkan hubungi Pak Julian. Nah ini faktor pengganggu pertama Pak. Kenapa nggak tarawih Pak? Kenapa nggak tarawih Bu? Tarawih itu kan sunat Ustaz. Iya betul sunat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dianjurkan. Bukti penganjurannya kuat Bapak Ibu. Mari sama-sama dengarkan hadits Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Man qama. Tadi sama, sekarang qama. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berqiyam di malam-malam Ramadan, dia penuhi malam-malam Ramadan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan ibadah yang berkualitas, berqiyam, termasuk di antaranya mencakup Bapak Ibu bertarawih, menegakkan ibadah-ibadah di sepertiga malam. Intinya Bapak Ibu menghidupkan malam-malam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berqiyam, termasuk bertarawih, menghidupkan malam-malam di sepertiga Ramadan dengan qiyamul lail, dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan akan ampunan Allah serta pengharapan yang besar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kenapa tadi nggak hadir Bu tarawih? Kenapa tadi nggak hadir Pak tarawih? Ustadz, ya kan ibu-ibu di rumah Ustadz. Iya betul, itu rukhsah bagi ibu-ibu, nggak apa-apa nggak ke masjid, karena perempuan itu Pak tempat yang paling baik untuknya adalah rumahnya. Tapi dalam beberapa makna riwayat, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita yang hendak pergi ke masjid selagi mereka nggak mendatangkan fitnah. Maka oleh karenanya silahkan saja mereka untuk berjamaah atau datang pergi ke masjid. Nah untuk laki-laki, kenapa tadi nggak tarawih? Kenapa tadi nggak tarawih Pak? Oh tadi capek nyamankan istri berburu baju lebaran di MM atau di Hawaii. Capek Pak. Korbannya apa? Tarawih. Korbannya apa? Tarawih. Makanya Pak, saya sampai hari ini Pak, undangan siapapun yang mengundang, mau pejabat yang mengundang untuk bukber, tahu bukber Bapak Ibu? Tidak pernah saya ikut Pak. Pertama manfaatnya nggak ada. Nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Bukber tuh Bapak Ibu banyak yang sia-sia, banyak Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, ikhtilat itu yang paling pasti. Buka bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di sebuah tempat seperti restoran. Puncak berkumpul manusia itu Bapak Ibu ketika berbuka. Kalau saya katakan berdosa, Bapak Ibu nggak tepat bahasanya. Tapi kalau saya katakan kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat, iya. Karena rata-rata Bapak Ibu orang pergi buka bersama itu rata-rata lalai maghribnya Bapak Ibu. Lalai maghribnya. Bukankah di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi berbuka dengan 3 butir kurma, lalu Nabi pergi ke masjid untuk menegakkan berjamaah. Rata-rata Pak orang bukber itu Bapak Ibu lalai, bahkan ada yang ketinggalan maghribnya Bapak Ibu.
La haula wala quwata illa billah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hindarkan diri dari faktor risiko pertama, yaitu apa? Yaitu kita berburu baju lebaran, karena sungguhnya berburu baju lebaran ini Bapak Ibu bisa mengganggu konsentrasi kita, kefokusan kita selama kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ini faktor pengganggu pertama. Faktor pengganggu kedua adalah buat kue. Tinggal beli. Buat kue. Pak. Ya. Oh Pak, wajib kita punya kue ke lebaran Pak. Saya lebaran ke rumah Pak Julian nggak ada kue Pak. Batulak joye putih asinyo Pak. Iya Pak Julian. Fitnah tuh Pak Julian ya. Buat kue itu kan bisa. Kalau nggak bisa kita buat kue mungkin sebelum lebaran, bisa Pak. Boleh hukumnya kita buat kue ketika kita Ramadan Bapak Ibu, kita buat kue pagi, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas tarawih. Buat kue sambil murojaah, cetak kue sambil baca Quran, cetak kue sambil zikir, cetak kue sambil salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Intinya bisa Bapak Ibu, boleh saja. Tapi banyak para pembuat kue itu Bapak Ibu yang mana mereka itu terkorbankan tarawihnya. Bahkan ada pula yang terkorbankan puasanya Bapak Ibu karena ngilir lihat mentega tuh Pak. Kalau rasanya Bapak Ibu nggak sempat lagi kita buat kue dan kita ingin fokus selama 30 hari, maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal beli kue Pak. Banyak yang jual Pak. Selesai masalah. Ya Bu. Kami di rumah kami itu Bu, yang penting ada 3. 1 kacang tojen, 2 peyek kacang, yang ketiga apa? Yang ketiga itu keripik pisang. Aman tuh Pak. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting tamu datang, kami suguhkan makanan. Itu aja Bapak Ibu. Nggak wajib semua pernak-pernik kue dikeluarkan Bapak Ibu. Dari yang sejenis mentega, yang bolunya 10 macam, menteganya 10 macam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lagi dikorupsi yang 30 hari ini Bapak Ibu. Dari 365 hari, fokus dan konsentrasilah untuk kita menempah diri selama kita berada di madrasah Ramadan. Yang ketiga Bapak Ibu, faktor pengganggu ketiga yang paling sering terjadi oleh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini Bapak Ibu adalah mudik lebaran. Iya nggak Pak? Ya. Apakah salah mudik lebaran itu Ustaz? Enggak, saya nggak menyalahkan Pak. Tapi rata-rata orang yang mudik itu Pak biasanya sebelum lebaran. Hamin berapa Pak umumnya? 5. Padahal puncak kebaikan itu Bapak Ibu ada di 10 malam terakhir. Rugi nggak tuh Pak? Kalau sudah safar Bapak Ibu, kalau sudah mudik Bapak Ibu, yang ada apa? Tubuh capek. Padahal Bapak Ibu, Nabi semakin mengencangkan ikat sarungnya tuh Bapak Ibu ketika Nabi masuk 10 malam terakhir. Kita isi dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita tunda. Kan bisa Bu, mudik kita setelah lebaran, 3 hari ketika lebaran, 4 hari ketika lebaran. Biasanya Bapak Ibu untuk PNS itu Pak cutinya sekitar 1 minggu atau 2 minggu cuti lebarannya. Kan lama Bapak Ibu. Kenapa kita harus korbankan 10 malam terakhir? Berapa Pak penghuni daripada masjid dakwah ini Pak di 10 malam terakhir? Semakin banyak atau semakin sedikit Pak dia? Semakin maju atau semakin mundur? Nampak kan Bapak Ibu kualitas iman kita semakin kosong sok tuh Pak ketika semakin habis hari-hari Ramadan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bisa kita tunda dulu Bapak Ibu. Mudik tuh bisa kita mudik nanti 2 hari lebaran, 3 hari lebaran. Kampung kita Bapak Ibu nggak akan hilang Bapak Ibu. Kampung kita di situ-situ saja, begitu saja tempatnya, dan tidak ada perubahan. Jadi oleh karenanya 3 faktor pengganggu ini yang lazim terjadi di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Fokuslah dan sambutlah Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, dengan hati yang mantap, jiwa yang riang, iman yang kuat, dan takwa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, itu alasan pertama kenapa Nabi mengucapkan amin ketika Nabi melangkahkan kakinya di tangga pertama, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan
Ramadan, mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam, dan doa keburukan itu diaminkan oleh Nabi alaihissalam. Baru satu Pak Julian. Habis waktu Pak. Lanjut. Baru satu Pak, dah hampir habis waktu. Nah, sebelum kita lanjut kepada anak tangga yang kedua, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baca Al-Quran Ya. Al-Quran yang bahasa Latin, karena kita kan tidak semuanya bisa. Ya. Apakah berpahala kalau kita baca Al-Quran Latin itu? Baik. Allah Ta'ala berkalam yang terdapat di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu hadir dan datang sebagai kemudahan untuk mereka-mereka yang mau berfikir. Jadi Pak, ketika kita baca Al-Quran dengan teks Latin, selagi hadirnya kesungguh-sungguhan, keinginan yang kuat untuk bisa menguasai Al-Quran, maka Bapak tetap terhitung mendapatkan pahala. Tapi jangan bertahan dengan kondisi seperti itu. Tingkatkan terus-menerus. Ya Allah, aku baca sekarang ini teks Latinnya, sebulan lagi ya Allah, aku harus bisa ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk bisa membaca huruf-huruf hijaiyah. Karena sungguhnya ya Allah, tidak ada yang tak mungkin bagimu ya Rahman. Berdoa kepada Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk diantaranya mereka yang baca teks Latin itu masuk kepada kategori yoyatata, tak terbata-bata Pak membaca Al-Quran. Nggak mungkin yang Pak orang yang baca teks Latin selancar orang yang membaca huruf-huruf hijaiyah. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu mendapatkan dua pahala. Pahala bersungguh-sungguh, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Tapi tetap tingkatkan kemampuan dari bulan ke bulan agar kita mampu membaca Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada yang tertulis dalam bahasa Arab. Paham Pak? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan. Iya. Al-Quran kan sebanyak 114 surat. Iya. Apa artinya itu turunnya di waktu Ramadan? Ya, baik. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kalau kita buka secara tafsir bagi yang bertanya, itu Al-Quran turun secara keseluruhan, terhimpun dalam satu mushaf. Terhimpun dalam satu mushaf. Itu terjadi di waktu Ramadan. Terhimpun di waktu Ramadan. Tapi para muarikhin, para ahli sejarawan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khilaf tanggalnya, khilaf harinya, khilaf waktunya. Yang pastinya sebagaimana apa yang dibawakan oleh beberapa ulama-ulama hadits yang merujuk kepada dalil Al-Quran Al-Karim, Al-Quran itu terhimpun secara keseluruhan yang dari malaikat Jibril alaihissalam sampai ke Nabi alaihissalam itu di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi terhimpunnya Pak. Bahkan tak berlebihan kita katakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, Al-Quran kan dulu Pak terpisah-pisah dalam bentuk seperti di pelepah kurma, di tulang-tulang. Para sahabat yang menghimpunnya dalam satu mushaf itu dihimpun pada bulan Ramadan. Al-Quran telah sempurna nih Pak. Al-Quran telah sempurna nih Bu. Telah sempurna 30 juz 114 surat. Nah, dikumpulkannya dalam bentuk mushaf satu, dalam bentuk mushaf yang satu itu pada bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu ini khilaf di antara kalangan muarikhin. Intinya kalamullah yang turun melalui Jibril alaihissalam yang disampaikan ke Nabi alaihissalam secara murattaban dan terhimpun kepada satu kalamullah yang 30 juz 114 surat itu ada dan terjadi pada malam-malam Lailatul Qadar, dan tentunya itu ada pada malam-malam Ramadan. Paham Pak? Silahkan nanti buka tafsir Al-Bidayah wan Nihayah ataupun buka kitab tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, atau boleh juga kita buka tafsir Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas. Nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara detail tentang Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan secara terhimpun, secara keseluruhan. Baik, paham Pak? Silahkan Bu.
pada waktu kita membaca Al-Quran, Ya. jika kita di pertengahan, kita nggak tahu apa yang kita. Jika kita di pertengahan membaca Al-Quran, itu harus berlanjut atau dikurangkan kembali, Pak? Baik. Lanjut boleh, ulang pun juga boleh. Lanjut boleh, ulang pun juga boleh. Kalau saya, di pendapat saya, dan pendapat saya bukan berdasarkan hawa nafsu saya. Pendapat saya, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, agama itu dalil. Ketika kita berbicara agama, berbicara dalil. Pendapat saya, yang saya ambil, yang saya nukilkan kalam para ulama-ulama mutaakhirin Bapak Ibu, diantaranya Al-Imam An-Nawawi. Bahkan kalau kita ambil dari kalamnya Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau adalah ulama besar Saudi Arabia rahimahullah, dan Fatawa Nurun ala Darab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih baik mengulang, Pak. Kenapa lebih baik mengulang? Semakin banyak kita mengulang, semakin banyak pula kita mendapatkan pahala serta keberkahan. Contoh Bapak Ibu, contoh Bapak sampai di juz bacaan falamma fasala talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Kan begitu Bapak Ibu kan? Nah, lupa kemarin saya bacanya cuma sampai mana ya? Akhirnya apa? Bapak ulang lagi dari awal bacaan, maka hal yang demikian itu jauh lebih baik. Contoh kedua, Ibu, kalau itu kan ada pada Al-Baqarah. Contoh kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Julian sudah sampai pada ayat wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thummal jahima salluh. Sampai pada bacaan thummal jahima salluh. Nah, rupanya Pak Julian lupa bahwasanya beliau sudah sampai pada thummal jahima salluh. Diulang beliau lagi dari al-haqqatu mal-haqqah, atau beliau mengulangi kembali tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jauh lebih baik ketimbang melanjutkannya. Kenapa? Al-Quran itu semakin banyak diulang, semakin banyak keberkahan yang akan kita raih. Jadi ucapan saya, pendapat saya ini saya ambil dari fatwa indal ulama, diantaranya saya ambil dari Majmu' Fatawa li Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Silahkan buka jilid 3 tentang mengulang bacaan Al-Quran. Yang kedua buka Fatawa Nurun ala Darab yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka ta'ala. Paham Bu? Baik, ada pertanyaan berikutnya? Habis waktu kita Pak Julian. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. InsyaAllah Bapak Ibu kita akan lanjutkan alasan kedua kenapa Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam ketika Nabi menaiki anak tangga yang kedua dan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah memberikan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa membersamai kita ketika kita hidup dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma arhamna bitilawatil Qur'an. Allahumma ihfadna bihifdzil Qur'an. Allahumma ihfadna bihifdzil Qur'an. Allahumma barik lana fi muraja'atil Qur'an. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffadhil Qur'an. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffadhil Qur'an. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffadhil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Tawwab ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Quddus ya Hayyu ya
qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya syahr Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.